لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب موضوع مرفوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وافتح علينا فتحا مبينا اللهم أكرمنا من نور الفهم وأخرجنا وإياهم من ظلمات الوهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله معاشر المحبين إلى Nabi Karim Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para kiai, para kesepuhan, pengurus DKM dan panitia peringatan Hari Besar Islam, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di tempat yang mulia dalam rangka tujuan yang mulia. Moga-moga semua amal kita, niatan kita dari tadi, baik yang berupa sholawat, pembacaan sirah singkat atau rawi atau maulid atau asrokolan atau apapun juga namanya, kita berdoa, berqasidah, dilanjutkan mendengarkan sambutan dan sekarang mendengarkan tausiah. Moga-moga semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebab apa, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ada yang dicontohkan. Inilah yang pertama kali menjadi keprihatinan dan tujuan utama yang pernah Allah Ta'ala ceritakan tentang masalah pembangunan, baik itu pembangunan fisik ataupun pembangunan yang bersifat rohani. Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an, wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengangkat, memperbaiki kembali fondasi Ka'bah, fondasi Baitullah yang sudah ada bahkan dalam riwayat sebelum Nabi Allah Adam turun ke bumi. Kadang-kadang kita salah pengertian bahwa yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim, bukan membangun dari awal, bukan.
Di situ diceritakan di surah Al-Baqarah wa id yarfa'u, ketika Nabi Ibrahim diangkat kembali. Ada isyarat kata para ulama setelah tufan, setelah banjir, Nabi Allah Nuh alaihi salam, Ka'bah juga ikut kena dampaknya, katanya diperbaiki kembali. Wahakada pun juga ketika di ayat yang lain di surah Ibrahim, Allah Ta'ala menceritakan sebagai dalil tentang adanya Ka'bah sebelum Nabi Ibrahim. Apa? Nabi Ibrahim bercerita, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Kata para ulama, inda baitik, yani baitik, ya Allah, saya meninggalkan keluarga saya dan sebagian di antara keturunan saya. Waktu itu Nabi Allah Ismail alaihissalam masih kecil. Nah, masih kecil, belum bisa membangun Ka'bah. Tapi di situ dilapat dengan Nabi Ibrahim, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dihormati. Artinya kata para ulama, Ka'bah sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Buktinya Nabi Ibrahim berdekat dalam doanya. Kalau kita nggak mungkin kuat bertetanggaan dengan Allah di lingkungan yang di situ tidak ada airnya. Yang jelas, alhamdulillah kita sudah diberi contoh. Beliau dicontohkan dalam Al-Quran yang pertama kali di dalam pembangunan, di dalam satu tujuan yang penting keterima dulu. Bukan yang penting megahnya, bukan yang penting berapa dananya, bukan. Tapi yang penting kita membuat acara, kita membangun, kita membuat satu program apapun, yang penting diterima dulu, moga-moga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ini keterima sama Allah, bangunan tersebut gak bakal bisa dibongkar. Ada terbukti di dalam sejarah, begitu orang Quraisy membongkar Ka'bah dalam rangka tajdidul Ka'bah, tajdid bina'il Ka'bah. Kita punya husnudzan. Moga-moga berkat kita menceritakan pembangunan Ka'bah, Allah Ta'ala membangun kembali keislaman di kampung kita ini, insyaallah, sehingga lebih semarak dan lebih bisa menggembirakan hati Nabi kita Muhammad SAW. Dinyatakan ketika beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 35 tahun, terjadi kebakaran, terjadi banjir di Ka'bah, akhirnya sebagian bangunan rusak. Orang Quraisy berkumpul, para kasepuhannya bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Orang jahiliyah belum masuk Islam itu ngerti di dalam pembangunan Ka'bah, kata para kasepuhannya, jauhkan dari uang yang berbau kezaliman, jauhkan dari uang yang berbau riba, jauhkan dari uang hasil perzinahan, hasil-hasil yang tak benar, hasil merampas dan merampok, jauhkan dari untuk Ka'bah. Itu cara supaya bangunan kita terima. Kita juga di dalam membuat acara, di dalam cari cara yang benar, dalam misalnya mencari dana supaya acara kita diberkati sama Allah Ta'ala, diterima sama Allah. Kadang-kadang orang asal aja, tidak perhatian dari mana dananya berasal, yang penting acara jadi, yang penting acara berjalan. Bukan itu masalahnya. Orang jahiliyah saja ngerti. Ini orang jahil, masih musyrik, belum ada Rasul, bisa membedakan mana yang halal dan yang haram dalam rangka pembangunan Ka'bah. Masa panitia maulid nyari dana asal-asalan? Moga-moga di kampung kita enggak, insyaallah. Amin. Dan itu kadang-kadang dipikirkan lebih dulu urusan dana. Jangan urusan dana dulu. Ya, sekali lagi, niatan kita apa? Apa yang terpenting di niatan kita? Tanamkan pertama kali, moga-moga acara kita dari awalnya sampai akhir
diterima sama Allah Subhanahu. Akhirnya begitu sudah kumpul dana, mau dimulai pembangunan Ka'bah, orang-orang pada takut, orang jahiliyah. Bayangkan, saking hebatnya pengaruh ajaran para nabi dan rasul, itu begitu masuk Masjidil Haram, mau membongkar Ka'bah, itu nggak berani. Ya. Karena apa? Masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya satu orang maju, bukankah kalian mau mengagungkan Ka'bah? Mereka jahiliyah, nyembah musyrik, nyembah berhala, tapi urusan Ka'bah tetap Ka'bah, tetap dia agungkan. Nah ini yang kita harus hidupkan di tengah kita. Bagaimana kita mengagungkan Baitullah, masjidnya Allah Ta'ala. Ya. Kadang-kadang prihatin, Pak, gimana ya caranya kita sholat itu bisa tenang gitu, khusyuk, nggak ada suara-suara baik dari anak-anak maupun ibu-ibu. Kayak ini nggak asik ya. Kita ngomong, ya ada yang ngomong kayak saingan gitu. Halo, ibu? Bu, anaknya Bu. Bu, gantian ya. Alhamdulillah. Jadi memang sudah zamannya. Di akhir zaman nanti di antara penyebab gonjang-ganjing fartaqibu idda dzalika az-zalazil wa rihat hamra wal masafat wa khataban. Ada 4 bala azab di akhir zaman bakal banyak sering terjadi. Angin, kata Rasulullah. Tadi longsor dari mana Pak sumbernya longsor? Bukan kalian gerus, bukan. Kalau teorinya Rasul, gara-gara kita rame di masjid. Kita yang menyebabkan longsor ini, karena kita rame di masjid. Baca hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani. Lau fa'alat ummati 15 fisalan hatta lahumul bala. Andai kata umatku melakukan 15 daripada perkara-perkara yang di situ dibenci sama Allah, maka layak bagi mereka untuk tertimpa bala. Salah satunya antur fa'al aswatu fil masjid, di masjid suara rame, bukan rame hadroh kan. Sebab ini diizinkan sama Allah Ta'ala dan Rasulnya, dicantumkan dalam Al-Quran, dalam hadis. Ya. Jangan salah paham. Tadi kita tegur masalah marawis karena maaf, tidak semua bait syair bisa dilantunkan di masjid. Ini harus ngerti ilmunya. Di dalam Sahih Sunan Imam At-Tirmidzi itu ada bab insyadu syair, bab tentang melantunkan syair. Dalam hadis diriwayatkan ada lau yamla'a fabna Adam walau ayyamla'a fabna Adam bi qayhin khairun lahu min an tunshida syair. Andai kata mulutnya manusia penuh dengan nanah, penuh dengan muntah, lebih baik daripada dia melantunkan syair. Ada dalam hadis memang. Bukan berarti semua syair dibenci lah. Ada syair yang di situ disukai, dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan ini kita harus ngerti. Jangan sampai marawis goblok, hadroh, goblok. Artinya kagak ngerti. Ya, itu harus yang belajar hadroh, anak-anak, yang belajar marawis, siapapun juga harus tahu dan tanggung jawab apa yang dia lakukan. Kalau enggak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahakada ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita kembali ke bangunan Ka'bah. Begitu satu orang muncul, kalian kan mau mengagungkan Ka'bah. Kita di sini mau mengagungkan Allah Ta'ala dan Rasulnya, bukan? Betul? Bagaimana mengagungkan Allah Ta'ala dan Rasul? Bagaimana
kita mengagungkan Allah. Kadang-kadang kita lupa kalau lagi duduk di Baitullah. Kita lupa ini masuk di masjid ini. Kita sebut apa? Baitul. Artinya rumah Allah. Kalau ada orang masuk ke rumahnya Bapak ramai, kira-kira Bapak tersinggung atau diam aja? Tapi kalau ada orang masuk ke rumah Allah ramai kayak begini, ada yang tersinggung? Tenang-tenang ada baik. Kadang-kadang kasepuhannya bahaya, nggak ada masalah kayaknya. Kadang-kadang ustadznya ada, diam baik. Yang ceramah juga begitu, kagak pernah menyengkol, kagak pernah menyindir, kayaknya itu bukan satu masalah, padahal ini gangguan. Bayangkan, mari kita berpikir bersama, kalau di masjidnya umat Islam aja rame, gimana di luar masjid? Bisa diambil logikanya? Ini tempat khusyuk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di rumah Allah tidak ngerti adab, tidak mengerti dan tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga sikap, bukan artinya mengagungkan juragan, ngerti kita. Kita mengagungkan presiden, komandan, bos, atasan kita ngerti. Begitu mau masuk kantornya bos, baju dibetulin, dasi ditata. Bila perlu bau mulut dikasih cek. Mau ketemu siapa? Mau ketemu bos orang Islam, mau hadir maulid mengagungkan Rasul, udah nyampe di masjid, bentar dibetulin rokoknya, disedot, dihabisin, lalu dimatiin. Pantas begitu? Bau apa mulutnya? Kita ngasih bau rokok sama Rasul, kita ngasih bau rokok sama Allah Ta'ala. Mari kita renungkan. Kita kesini kepingin ta'zim sama Allah Ta'ala. Ayatnya jelas di surah Al-Hajj, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah termasuk ketakwaan hati kita. Ada orang masuk masjid karena dia sadar ini masjid, kakinya diatur dulu, ngerem dulu, ngerem. Wah, di masjid ini, bismillahirrahmanirrahim, kaki kanan. Itu orang bertakwa. Karena dia membedakan antara masjid, kos kamling, rumah sama WC. Ini kisah saya ulang-ulang, hampir dan setiap saya masuk masjid, hampir saya ulang lagi, biarin deh. Mau dibilang kagak ada bahan yang lain karena masalahnya, penyakitnya sekarang masalah itu. Apa? Hilangnya ta'zim di tengah umat Islam terhadap syiar Allah. Apa syiar? Syiar itu lambang, syiar itu simbol, syiar itu segala sesuatu yang menggambarkan. Kalau syiar Allah yang menggambarkan, yang melambangkan tentang Allah. Masjid syiar Allah, maulid kira-kira syiar Allah tak? Maulid syiarnya Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ada simbol. Begitu di satu kampung ada maulidan, tentu orang kafir bakal bilang, wah Islam di sini masih semarak, betul? Tapi kalau di kampung sudah peringatan hari besar Islam sepi, dangdutan rame, pos kapling, artinya orang kafir memandang, wah Islam di sini sudah mulai surut, mulai susut kan itu. Oleh karena itu harus satu kewajiban, satu tuntutan takwa agar kita semua ikut meramaikan, mengagungkan masalah-masalah seperti maulidan seperti ini. Nah, kembali kepada kisahnya Ka'bah. Orang kafir, musyrik, jahiliyah itu ngerti takdim sama Ka'bah. Akhirnya satu orang tadi yang masuk, kalian kan mau mengagungkan Ka'bah, disindir sama orang-orang yang lain. Kalau kau memang berani, kau dulu yang kau bongkar. Ayo jangan ngomong doang.
Akhirnya naik ini orang ke Ka'bah, dibongkar satu bata diambil. Ini rumahnya Allah. Karena mereka pernah mengalami 50 hari sebelum maulidnya Nabi Muhammad SAW. Allah cerita alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil 50 hari sebelum hadirnya Rasul, dalam lewat 55 hari. Ini Ashabul Fil ada terjadinya di pertengahan Muharram. Ada menurut riwayat Imam Muhammad Al-Baghir, ini cicitnya Rasulullah SAW. Hadisnya Hasan. Di situ 55 hari sebelum Rasul lahir, ada orang mau berbuat jelek terhadap Ka'bah, dihantam sama Allah Ta'ala sampai ludes. Orang Quraisy tambah mikir, waduh, apalagi saya yang ngebongkar. Kira-kira selamat nggak kira-kira? Mikir, ya udah kalian dulu. Akhirnya dia ini karena memang niatnya, kalau orang benar itu tidak mungkin takut sama siapapun. Hatta di hadapan Allah Ta'ala, saya sudah benar kok. Ya, saya benar kok. Ada apa takut? Kadang-kadang berceramah takut maaf. Takut apa? Kagak diundang lagi. Takut kagak diamplopi, betul? Bukan masalah amplop atau diundang lagi. Ini harus disampaikan. Ini penyakit yang banyak di setiap peringatan maulid. Harus disampaikan untuk apa? Perbaikan umat Islam. Sudah ada maulid, alhamdulillah. Kayak kita punya rumah. Kalau kita punya rumah bocor sedikit bingung. Tapi giliran kita mengagungkan masjid, nggak benar, kita nggak bingung. Kita mau sholat tadi nunggu. Kayak begini gimana di luar sholat? Ya, kita mau sholat ini mau ta'adzim sama Allah, atau mau ngobrol, atau mau ngapa kita ke masjid? Kita hadir ke sini untuk apa? Ini yang harus kita, kalau kita sudah niat benar karena Allah, tidak ada masalah. Atau walaupun resikonya apapun naik, akhirnya orang ini dibongkar satu batas, kata orang-orang kafir yang niatnya masih setengah-setengah. Tar dulu, jangan dibongkar, tunggu 3 hari. Kalau 3 hari orang ini selamat, kita bongkar semua. Akhirnya ditunggu, ini orang yang membongkar satu bata tadi ditontongi itu, diikutin. Takut-takut apa? Kayak Abroha itu diikutin sama burung ababil sampai ke Yaman, coba. Begitu nyampe di Yaman baru ditutunkin batu, baru hancur. Tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Itu burung ngejar sampai ke Yaman. Dari Mekah ke Yaman, kalau kita dulu waktu di Yaman naik bis itu 2 hari 2 malam. Itu burung terbang ngincer. Nah, begitu sudah nyampe di istananya, mau masuk ke istana, baru dijatuhkan batu. Pluk, kayak pemakan tulang, bolong. Batu nyampe kepala, tembus ke kaki, tembus ke bagian tubuhnya yang bawah. Wah, orang kafir Quraisy takut semua. Gawat ini, kita tunggu 3 hari. Aman nggak kira-kira? Ternyata sudah 3 hari aman-aman saja, baru dibongkar Ka'bah. Nyampai kepada fondasinya Sayyidina Ibrahim alaihissalam, baru kepada Qawaid Ibrahim, yakni batasan bata yang di situ dibangun sama Nabi Ibrahim. Begitu nyampe batanya Nabi Ibrahim ini diterima sama Allah. Ini bangunan diniati, didoai, dimohonkan Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah bangunan yang dari kami ini. Ada orang mau membongkar, dipukul, begitu satu pukulan memercik api kayak petasan lubur, orang-orang langsung kabur tunggang langgang. Langsung para unggolannya, orang yang berpikir, yang ahli berpikir, para kasepuhannya pada diam. Kalau begitu yang kita bongkar cuma bataku atas aja, fondasinya gawat. Allah nggak terima. Allah nggak terima. Sebab apa? Allah sudah menerima bangunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga kita di dalam setiap membangun, di dalam setiap merintis, baik itu acara, baik itu sarana fisik, wabil khusus pembangunan jiwa ini yang apa namanya,
yang jarang diperhatikan, padahal pendahulu kita sering mengingatkan dalam Indonesia Raya, bangunlah jiwanya dulu. Nah, itu yang mau saya tanyakan kepada pemerintah, ini program pembangunan jiwa itu mana Pak? Infrastruktur yang dibangun. Apa pemerintah nggak hafal Indonesia Raya? Jangan-jangan nyanyi Indonesia Raya kagak hafal, karena di situ amanat dari para kasepuhan. Bangunlah jiwanya dulu. Kalau jiwa kita sudah bertakwa dibangun, jiwa kita dibangun, jiwa cinta kepada Rasulullah. Orang Pak yang namanya cinta sama Rasul itu kalau dia punya mahabbah sama Rasul, begitu Rasulullah ada sesuatu, Rasulullah punya ajar, Rasulullah punya program, gak pakai disodorin proposal. Karena apa? Sudah pada cinta kepada Nabi kita Muhammad. Bagaimana mau cinta kepada Rasulullah? Orang kita kagak kenal sama beliau, tak kenal maka sayang. Ayo, kenapa orang kok seneng sama bola? Kenapa orang seneng sama bola? Karena setiap hari kita dikenalkan. Pagi-pagi bola, ada nggak? Di televisi ada nggak? Korannya pagi-pagi sudah terbit belum? Terbit. Buat di televisi, di internet, di koran, macam-macam sarana, semuanya. Orang kafir mengenalkan kita, rata-rata yang dikenalkan menjauhkan kita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Intinya masalah yang sangat besar yang dihadapi sama umat Islam adalah masalah sudah terenggutnya hati kita. Hati kita sudah terambil sama orang kafir, sehingga kita lebih cinta, lebih ngefans kepada orang-orang kafir daripada kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan, na'udzubillah, moga-moga kagak sampai masuk ke kampung kita. Moga-moga kagak sampai masuk ke kampung kita. Aliran yang nyeleneh, yang anti maulid, gerakan GAM, gerakan anti maulid. Awas, orang yang kayak begini Yahudi, titik, nggak pakai koma lagi. Yang kagak senang maulid berarti Yahudi. Yahudi itu nggak senang sama sekali sama Rasulullah. Sampai dibilang, tadi ayatnya dibaca sama Ustadz itu di surah An-Nahl. Dibilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israila alladzi athara alladzi hum fihi yakhtalifun. Al-Qur'an ini banyak mengkisahkan kepada orang-orang Bani Israel masalah-masalah yang mereka enggak mau, mereka berbeda pendapat, termasuk urusan kenabian. Orang Bani Israel itu jengkel Pak, kalau nabinya itu diutus sama Allah dari orang Arab. Itu masalahnya, karena masalah kesukuan. Saya Bani Israel, ini Bani Ismail. Orang Arab itu Bani Ismail. Makanya dalam riwayat Imam Baihaqi di Dalailun Nubuwah, di situ ada hadis diriwayatkan sama beliau, begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, orang Yahudi sengaja dari Palestina yang tinggal di Mekah untuk apa? Membuktikan kitab suci Taurat. Benar nggak ada Nabi akhir zaman? Benar nggak lahirnya bulan sekian? Benar nggak dia lahirnya di kota ini malam ini? Dia nongkrong di Mekah dalam rangka membuktikan kitab suci Taurat. Ditongkrongin ke Mekah. Ada bintang yang namanya Najmu Ahmad, bintang Ahmad. Akhirnya begitu terbit bintang Ahmad, dia teriak, gak terima. Waduh, kenabian dari Bani Israel berarti sudah tutup, berpindah kepada Bani Ismail, yakni keluarga orang-orang Arab.
Masalahnya bukan masalah kerabat atau kesukuan, masalahnya adalah masalah pilihan dari Allah Subhanahu. Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran. Allah cerita di dalam Al-Quran, Innallaha astafa. Allah memilih. Siapa yang protes? Kalau Allah memilih, siapa yang bakal protes? Allah yang menciptakan. Wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki dan Allah juga berhak memilih. Ada hak prerogatif Allah Ta'ala. Innallaha istara min baini khalqihi bani Adam wa ikhtara min bani Adam al-Arab. Allah Ta'ala menciptakan seluruh makhluk, akhirnya memilih dari sekian banyak makhluknya manusia. Dari sekian banyak manusia yang dipilih lagi adalah Bani orang Arab. Orang Arab sudah dipilih sama Allah. Kita orang Indonesia jangan ngiri, jangan protes. Apa hasilnya protes? Yang gak terima nanti hasilnya munafik, hasilnya fasik, hasilnya menjadi kafir, hasilnya menjadi musyrik. Waliyadzubillah. Ada orang Yahudi gak terima, kenapa sih kok dari Bani Ismail ini kau mempertanyakan siapa? Kita seakan-akan mengusut Allah Ta'ala, tidak setuju dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya. Makanya orang Yahudi tadi seperti dibacakan oleh ayatnya dibilang sama Allah Ta'ala, orang Yahudi dibilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat, innaka la tusmi'ul mauta. Ya Muhammad, engkau tidak bakal bisa memperdengarkan, memberi pendengaran, memberi pelajaran kepada orang-orang yang mati alias bangkai. Yahudi disebut mauta. Emang orang Yahudi di zaman Rasul mayat hidup kayak zombie gitu? Kenapa mereka disebut orang mati? Karena orang mati cirinya dua. Catat ini. Moga-moga yang hadir di sini diberi hidup semua jiwa dan hatinya sama Allah Ta'ala. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum ahyil qulub tahya wa aslih lana al-a'mal fid din wad dunya. Yang kagak memiliki dua ciri berarti mati. Apa itu? Yang pertama, orang hidup bisa diingeti. Waduh lupa saya. Nah ini saya ingetin Pak, besok berangkat. Oh ya terima kasih. Berangkat berarti hidup. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau orang tidur bisa dibangun. Ini nggak bisa diingetin, nggak bisa dibangunin, berarti mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angkat pakai keranda. Pak, besok ada pengajian di masjid. Ya, ayo angkat keranda itu. Nah gitu gayanya orang Selatan gitu. Itu gaya Yahudi. Dia nggak mau lagi mendengarkan kebenaran, kagak mau. Mendengarkan nasihat, kagak mau. Dia sudah enggan. Baca di ayat yang tadi dibacakan sama Ustaz kita. Ya, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us sum. Dan kau tidak bakal bisa memperdengarkan, memberikan pelajaran ke kupingnya asum orang yang tuli. Mau dikasih dalil kayak apa yang namanya orang Yahudi, tetap kagak mau maulidan. Alasannya nggak ada di zaman Rasul. Alasannya puluh bid'atin dolalah. Emang hadis seumur dunia sampai sekarang puluh bid'atin bola. Apa itu? Nggak ada hadis yang lain. Yes. Emang nggak ada hadis yang lain. Kita ini semuanya ahli bid'ah. Kalau mau ada melihat jam apa melihat matahari? Ayo. Ada yang nggak suka maulid melihat jam. Emang jam kalau pakai matahari ke mana? Artinya apa?
jam ada di zaman Rasul? Sama ahli bid'ah, jangan membid'ahkan. Awas, ada aliran kayak begitu masuk di kampung ini, segera lapor Antek Yahudi tadi. Dan itu yang bakal memecah belah persatuan umat Islam. Ya, moga-moga tak sampai masuk di kampung kita, insyaallah. Amin. Wah, kita sebagai umat Islam harus kompak. Tadi pesannya Pak RW. Ya, gimana caranya? Di masjid sana ada maulid, datang semua. Di masjid sana ada pengajar, datang semua. Insya Allah aman kampung kita. Tidak bakal ada rokok. Aman kita di masjid pada datang rame. Nah, itu bahaya. Ya, itu penyebab longsor, hingga belum lagi suami takut istri. Nah, itu bahaya. Itu juga bikin longsor loh. Itu bikin longsor loh. Orang sekarang ya begitu terima gajian langsung ya, pokoknya atur dan cukupi. Mau beli apa? Tanya istri dulu. Wassalamun ala mursalin. Ini yang bikin kampung kita longsor. Dikit-dikit. Semuanya ada bidangnya masing-masing. Ya, ada 15 pasal ini. Yang jelas Allah Ta'ala idza wallau mudbirin, engkau gak bakal bisa memberikan pendengaran, memperdengarkan kepada orang yang mati dan tuli kalau mereka sudah lari, berpaling dari hidayah, berpaling dari pengajian, berpaling dari masjid, berpaling dari maulid. Itu orang mati buta tuli, kata Allah Ta'ala. Wah, yang disifati seperti ini adalah orang Yahudi. Mau pakai dalil apa saja banyak. Ya. Jadi ini bahasa para ulama. Qasidah itu bahasa ulama, bukan bahasa kita. Qasidah bahasanya para ulama. Kayak bola itu punya bahasa. Ya. Bola punya bahasa kan? Punya. Coba wasit garis punya bahasa saja. Ngapain itu? Kuning. Ngapain itu? Itu bahasa bola. Betul? Ini bahasa ulama. Yang kagak pernah gaul sama para ulama jangan salah paham. Gaul dulu, baru komentar. Sama kayak orang, kenapa disemprit? Lu kita tak pernah ikut bola, nggak ngerti peraturan bola. Saya sudah benar-benar kalau disemprit, kamu maju duluan, offset, gitu. Bahasa bola. Ini bahasa ulama. Yang protes maulid suruh datang ke majelis taklim Darul Futuh. Pengen dalil model apa? Ya. Tuh, nomor telepon ada sama DKM semuanya. Pengen tanya, pengen monggo, silakan kita diskusi. Kalau memang ini dianggap meresahkan, bikin ribut, bikin rame, bahasa para ulama kita nggak bakal mengerti kalau kita nggak jadi ulama. Para ulama itu mengerti, Pak. Kita itu duduk di mana saja ngobrol, dan hasil obrolannya nggak muncul-muncul, pahala nggak dapet, kewujud juga kagak. Makanya para ulama mikir, gimana ya kita kumpulkan aja masyarakat ini, dikasih program acara supaya pertama lisan terjaga, jadi kesatuan kalimat, kesatuan kompak. Menyatukan kalimat itu nggak gampang. Setuju nggak gampang. Itu butuh strategi. Dibuatlah strategi itu sama para ulama. Alhamdulillah kita tinggal meneruskan berupa pembacaan rawi atau maulid. Apapun namanya silahkan disebut macam-macam boleh. Sama jangan dibaca-baca Pak. Wah, ini maulidnya beda. Nah, ini kagak mengerti. Saya jelaskan. Jakarta dengan Jayakarta apa bedanya? Jakarta sama Betawi apa bedanya?
disebut, mau disebut Barzanji, mau disebut Simtud Durar, mau disebut itu apapun namanya, semuanya dalam rangka mensatukan tujuan, yakni mahabbah, mengagungkan kepada Nabi kita Muhammad. Dan itu mau tidak mau menanamkan kepada kita bahwa Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya kata para ulama dulu, coba, ya Habibi ya Muhammad. Coba bakal kena Nabi masuk tak bakal. Soalnya kita ngerti nabinya Nabi Muhammad. Begitu diganti gak enak. Ganti siapa? Ahmad Musaddiq. Ayo coba ganti Ahmad Musaddiq. Ya Habibi ya makanya yang kayak begini nih gampang masuk surganya insyaallah. Amin. Yang masuk ikut Ahmad Musaddiq yang pakai dasi, yang nggak mau pakai sarung, nggak mau maulidan. Akhirnya karena Nabi Bogor gitu Pak. Bogor. Awas jangan tersinggung. Produk dalam kota. Semoga maulidan tambah ramai di Bogor insyaallah. Amin. Jadi ini tuh program. Kita belum mengerti bahasa kayak kita dengan bola aja banyak istilah-istilah yang kita nggak ngerti. Ya. Gimana kepingin mengerti? Ikutin terus. Sampai sepatu bola itu saking kurang ajarnya orang kafir tuh ya. Ya, sepatu bola itu diceritain, dibahas. Sepatunya toko bola ini bukan dari karet, tapi dari apa? Hah? Yang lucu-lucunya yang di bawah itu dari besi, ada yang dari aluminium. Itu ditanya jawab, kenapa Anda lebih senang pakai aluminium? Oh karena begini. Coba kafir, coba. Kita disuguhin sepatu loh, buat sepatu ditonton di televisi. Sendalnya Rasulullah kita nggak kenal. Riganya Rasulullah kita nggak tahu ukurannya, panjangnya berapa, warnanya apa kita nggak tahu. Model rambut emang nggak diceritakan di Maulid baca, Maulid Simtud Durar. Wa kana sya'ruhu hasanuhu baina jumati wal waqra. Dulu rambutnya Rasulullah yang paling ganteng kalau panjang antara telinga sampai pundak, antara ini. Itu paling gantengnya model rambut Nabi kita Muhammad. Orang kafir ngasih gak model rambut sama kita? Sampai anak muda kita bingung, ini orang planet bumi, apa planet Mars, apa Pluto? Jadi rambutnya gak jelas. Dia dicukur belum selesai sudah lari. Yang sini kelompok sini masih ada. Kadang-kadang jentaran gitu. Kalau nggak gitu, di sininya muncul. Baca sirah Abu Jahal. Abu Lahab itu waktu ngelemparin Rasulullah dakwah itu diceritakan sama sahabat lahu ghadiratain. Abu Lahab itu punya dua kuncir, model rambut diceritain. Awas jangan model Abu Lahab ya, itu model baca fikih. Gozak itu makruh, dipotong tipis sebelah, yang sini masih ada, itu makruh. Sekarang musim itu tukang cukur itu Mandarin, kurang ajar orang kafir itu. Lah kita nggak teliti, main ditiru, main dipraktekin. Itu para ulama itu menyelipkan di dalam maulid akhlaknya Rasulullah apa, sifatnya bagaimana, cerita pendek singkatnya bagaimana, supaya apa? Kita waspada. Ini loh tauladan kita, Nabi kita Muhammad. Itu tujuannya maulid. Di samping tujuan-tujuan yang lain, jadi nggak ada orang buka warung di pinggir jalan kecuali punya tujuan, betul? Kalau ada ulama buat acara di masjid, apa tujuannya kira-kira? Ulama
menyusun maulid kira-kira tujuannya apa? Supaya yang nggak pernah sholawat itu loh, yang nggak pernah ingat sama Allah dan Rasulnya, begitu lewat dia lagi mendengarkan, ikut-ikutan rahmat turun, dia yang cuma lewat ikut baca sholawat sekali, itu juga kebagian rahmat Allah Ta'ala. Moga-moga kita kebagian semuanya Allah. Itu butuh siasat, itu butuh strategi bagaimana bisa menyampaikan rahmat kepada seluruh lapisan masyarakat. Kalau enggak, anak kita diseret ke bola, anak kita diseret ke depan PS, ini bahasanya diganti sama orang kafir. Apa? Bahasa kurang ajar dibilang hiburan, ya kan? Dibilang apa namanya? Apa? Tom and Jerry itu apa? Bukan. Walt Disney, ahli kartun. Walt Disney. Ini kurang ajar semua, penipuan semua, tapi kita bilangnya hiburan. Ketipu kita. Pak, saya tanya, kalau ada kucing nyolong pindang, kucing ngambil ikan di dapur, kita bilang kucing apa? Hah? Jengkel kan? Apa bapak tontonan? Gak apa-apa hiburan. Ya, akhirnya apa? Anak kita begitu ada makanan ambil, ada temennya dikeplak, ada temennya diusilin, kan sama kayak Tom and Jerry. Yang ngajarin anak kita muter-muter kayak gangsing kalau di masjid itu siapa sih? Ya, Tom and Jerry itu film kartun, SpongeBob, ada. Itu semua bukan ngajarin Islam. Tapi kenapa nggak pernah dibahas? Kenapa nggak pernah dibilang bid'ah? Nggak pernah dibilang sesat ke neraka? Kita bilangnya hibur. Yang lebih parah lagi, tidak hanya sekedar kurang ajar, pembunuhan. Tadi kita jalan lewat, melihat anak kecil yang semobil sama kita tadi. Di belakangnya bawa pedang-pedangan dari bambu. Apa cita-citanya dia juga? Nah, bawa pedang di sini. Nggak nyampe pedangnya kepanjangan. Saya ketawa loh. Ya Allah, apa cita-citanya kalau bawa pedang itu kepingin apa? Kepingin jihad fisabilillah? Kalau kepingin mentok temennya? Kita sudah dibilang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqu sab'ul mubiqat. Takutlah kalian terhadap 7 hal yang mencelakakan, di antaranya pembunuhan. Man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimatin falahu mithlu. Barang siapa yang menolong pembunuhan orang muslim walaupun dengan separuh kata. Kadang-kadang orang, maaf, hati-hati, kalau di jalan ada tawuran, ada yang ketangkep maling, jangan kita ikut bakar itu dosa pembunuhannya. Walaupun kita ngomong bakar, sama dapatnya dengan yang membakar. Ma min majlisin yuqtalu fihi musliman dhulman illa wa la'natullahi yanzilu fihi wa ala man hadara. Tidak ada satu majelis yang di situ ada orang muslim terbunuh secara zalim. Ini nyolong apa sih, kok sudah dibakar terus nyolong apa? Nah, bahwa kita ikut komat, bantai, ini ikut menolong, ikut menyemangati yang tadinya cuma plok. Kita menolong pembunuhan itu sama dengan yang membunuh secara langsung. Bahwa pembunuhan dalam Al-Quran dosanya lipat-lipat. Wa may yaqtul mu'minan
muta'ammidan fajazahu jahannam. 1. Balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia kekal di neraka jahannam. Tidak cukup di neraka, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada dia di neraka jahannam. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah menyiapkan bagi orang ini azab yang sangat luar biasa. Kita sembrono, anak kita sekarang dididik membunuh sejak kecil, megang pistol, dosa besar dianggap hiburan, dosa besar dianggap mainan. Awas kita kecolongan bahasanya iblis. Ya, iblis pernah. Saya ulang-ulang ini bahasa, harus paham. Awas, hati-hati. Kita memahami bahasa dari siapa? Siapa sumbernya? Siapa penemunya? Siapa perintisnya? Amma Maulid paling minimal yang menciptakan wali besar, ulama. Gak mungkin orang ustadz menciptakan Maulid, kan gak mungkin ya. Gak bisa Pak. Kita ngomong buat qasidah langsung jeplak qasidah itu susah. Itu harus butuh pakai perasaan orang, melantunkan adu pantun aja loh, kan susah ya. Apalagi harus pakai berbahasa Arab, buat isinya menyanjung, memuji, mengungkapkan perasaan sama Rasulullah. Walah, gak nyampe kita. Nah ini orang kafir ini kadang-kadang sangat canggih. Jadi kita banyak tertipu bahasa iblis. Iblis dulu menipu Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam dibilang sama Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Iblis bilang, hal adulluka ala syajaratil khuld, maukah kau tak kasih tahu pohon kekekalan? Sama-sama pohonnya. Ya pohon-pohon ini juga Allah bilang jangan dekati pohon itu, tapi diganti nama sama. Allah dan Rasul melarang pembunuhan diganti nama. Action. Film action itu film dosa besar loh. Dalam hadis tadi, kalau di situ ada pembunuhan kita nonton, laknat Allah Taala turun di situ dan semua orang yang menghadiri yang menonton, apalagi yang nonton porno. Dosanya zina, dia nggak ikut cuma nonton doang, kebagian dosanya zina. Awas, hati-hati, HP-nya dibersihin duluan. Mumpung belum matanya pakai kacamata double 10. Ini bahaya. Bahwa kita banyak kita banyak nggak ngerti. Karena apa? Masalahnya kita jauh dari para ulama. Moga-moga dengan berkat kita peringatan Maulid, kita didekatkan kembali sama Allah Taala, kepada Allah juga Allah. Didekatkan sama Allah Taala kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang terlebih kita didekatkan kepada para ulamanya, para penerus perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi banyak bahasa-bahasa di dunia kita itu bahasa iblis, tapi animasi. Diberi animasi, diberi acting, akhirnya kelihatan boleh. Nah, ini yang harus kita waspadai. Rasul bilang, dalam hadis, wala tukthirud dhahik, jangan berbanyak ketawa. Itu hadis. Di ayat di surat Taubah. Walyadhabu qalilan walyabku katsiran. Hendaklah kalian ketawanya sedikit aja, yang banyak nangisnya. Sekarang hiburan, lawak, ritual, panjapa, wahada. Rasul bilang, wala tukthirud dhahik fa innaka dhahik umidul qalb. Jangan banyak ketawa, sebab banyak ketawa bikin hati kita mati. Malah kita bilang hiburan. Bahasa senang kita.
Sampai kadang-kadang alhamdulillah, moga-moga panitia di sini dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saking bingungnya saya. Sudah jelas pelawak, bintang film, wah kadang-kadang artis diundang untuk ngisi maulid. Masuk ya kan? Nyambung sama Rasulullah. Rasul itu banyak nangisnya. Ini acara maulid yang diundang pelawak. Ini Pak yang mengiris hati. Ini yang bikin prihatin. Ya, moga-moga Allah Ta'ala ngasih hidayah kepada umat Islam sehingga mengembalikan sesuatu kepada para ahlinya. Akhirnya begitu yang menyampaikan salah, yang memimpin, yang jadi panitia keliru, umat juga kena dampaknya semua. Itulah tanda-tanda kiamat. Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadris sa'ah. Kalau ya Rasulullah, pertama ditanya, mata sa'ah idza dhuyi'atil amanah. Kapan kiamat, kapan rusak, kapan kampung itu rusak? Kalau sudah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Idza dhuyi'atil amanah, apabila amanat disia-siakan. Bagaimana amanat disia-siakan? Amanah disia-siakan kata Rasulullah kalau amanah ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Bukan ahlinya ceramah bidang agama disuruh ceramah. Bukan ahlinya disuruh ini dikasih amanah, rusak semua. Moga-moga Allah Ta'ala memperbaiki keadaan umat Islam. Semoga menghawal ahwalana wa ahwal muslimin ila ahsanil hal bihamdika ya Maulana ya Aziz ya Aziz ya Ghaffar ya Muta'al ya Rabbal Alamin. Dan terakhir, ini di zaman kita adalah zaman pasar penawaran dan permintaan. Nah, cuma yang banyak ditawar dan dimintakan urusan dunia semua, urusan akhirat nggak ada. Harus ada. Ini saya menawarkan. Apa? Bosina. Kita menawarkan tertib maulid seperti ini yang kita dapatkan dari para masyayikh kita, para guru-guru kita yang mengarang maulid Habib Ali Habsyi di Hadramaut Sewun. Itu setiap pembacaan maulidnya tertib seperti tadi. Dan itu inti acara. Maaf, pembawa acara kadang-kadang kita sampai kepada pokok acara ceramah hati bukan intinya. Itu bukan intinya, maaf. Sebab intinya apa? Intinya penyanjungan kepada Nabi kita Muhammad. Intinya itu berdiri dulu. Ya Nabi, sekarang keliru kebanyakan giliran ya Nabi masih nongkrong di rumah. Makanya saya tadi punten ya panitia, bukan saya nggak mau. Ini intinya. Saya di masjid ini inti acara ini. Apa itu mah acara sambilan itu. Saya bisa makan di warteg, di padang bisa. Bukan itu intinya. Saya kepingin kita punya niat diterima sama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Moga-moga masjid kita diterima sama Allah Ta'ala. Target tahun depan maulid semuanya sudah pada datang. Tadi waktu maulid masih sedikit. Karena mungkin teman-teman yang belum nyampe. Ya, semoga-moga tahun ini sudah disampaikan. Kita menawarkan target dari para ulama. Kepingin mempelajari maulid, silakan silaturahmi. Kita rumput. Ya, kita kasih cerita kenapa begini. Kadang-kadang urutan semuanya itu ada rahasianya dari para ulama. Kalau kita asal buat adonan roti itu, roti ban gitu, roti bolu yang bulat itu kalau ngaduknya salah, serapnya beda. Begitu juga baca maulid. Kalau tartibnya keliru, rahasianya, berkahnya, rahmatnya juga keliru. Ini harus ada di umat Islam yang menawarkan dan meminta. Nah kita jangan kayak sekarang. Orang kafir itu pinter. Kita dulu nggak ngerti HP itu apa, nggak ngerti. Tapi mereka nawari dan memperkenalkan ya. Oh ini kelebihannya ini canggih loh. Ini lensanya 5 megapiksel. Megapiksel kita nggak tahu apa itu. Tapi mereka menawarkan terus
akhirnya kebeli, kan gitu. Nah, umat Islam harus ada yang menawarkan. Harus ada apa yang ditawarkan? Warisannya Rasulullah. Warisannya para ulama tawarkan kepada masyarakat. Saya menawarkan. Saya bukan cari duit, bukan. Kita bawa rombongan segini banyak, kita bukan untuk nyari dunia. Kita belajar dari akhirat lah. Ya, semoga kita semua bisa mencari akhirat janjinya Allah Ta'ala dan Rasul lebih mahal daripada janjinya manusia. Amin. Itu yang harus kita cari, yang harus kita minta. Tapi kalau kita meminta keliru, salah. Nanti kita sama dengan orang-orang kafir menawarkan hal-hal yang duniawi, meminta duniawi. Ya. Nah ini harus yang kayak begini harus dikenalkan. Yang punya kaset, tawarkan kepada keluarga kita, yuk dengerin sholawat. Yang punya VCD, jangan pakai dangdutan lain. Kita juga ada hiburan yang halal, hiburan yang mengandung berkah, mengandung pahala. Ya, itu harus ditawarkan. Jangan sampai kita kena penawaran iblis daripada penawarannya para ulama. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita semua insyaAllah, sehingga kita pulang membawa satu tambahan iman, membawa satu tambahan ilmu dan amal, sehingga bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa maulid. Ya. Ngerti tak ngerti caranya, ya Allah, niat saya satukan dengan niatan Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Hadsyi yang mengarang maulid tadi. Itu Imam Ali bin Muhammad Al-Hadsyi, itu gurunya Habib Empang. Abdullah bin Muhsin Empang itu punya guru, beliau belajar ke Hadramut, berguru sama Habib Al-Hadsyi. Orang kota semuanya kebagian berkah dari Empang insyaallah. Amin. Kita malam ini moga-moga kebagian dari gurunya beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Hadsyi. Alhamdulillah kita pernah nyampe ziarah ke sana. Moga-moga diperhatikan majelis kita sama beliau, sama para masyayikh kita, sama guru-guru kita. Mari kita satukan niat. Ngerti gak ngerti, amin ya Allah, kabulkan niatan yang membaca doa dan niatan yang punya doa. Gitu caranya ya. Kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. ليوافي نعمك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت والحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما ابدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل